Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Margoyoso, terutama ketua kita yakni sahabat Arlina Fitroh, yang kami hormati dari pengurus cabang yang hari ini juga hadir pada kesempatan siang hari ini, yakni sahabat Nur Hidayah serta sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan kajian Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah sampai pada halaman 60. Kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita mulai pada Sabtu kemarin. Sebelum kita memulai, mari kita membaca Fatihah dulu untuk para muassis NU, untuk para masyayikh dan semua orang-orang yang telah mendahului kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani, wa khususan ila jami'il awliya fil alam, wa khususan ila jami'il awliya fil jawi, wa khususan ila wali songo, wa khususan ila Syekh Mutamakin, thumma ila jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha bariya wa bariha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim, khususan ila Syekh Hasim As'ari, wa khususan ila Syekh Hasbullah, wa khususan ila Sri Sansuri, wa khususan ila jami'il muassis Nahdlatul Ulama, wa khususan ila jami'il muassis Fatayat Nahdlatul Ulama, wa khususan ila mu'allif hadzal kitab wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa masyayikhihim wa talamidhihim wa usulihim wa furu'ihim wa man ahabba ilaihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil fataya, dan itu diungkapkan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Madhkuri, yang menyatakan in aqada, sudah menetapkan sop al-ijma'u, persepakatan ulama, ala anna minas sunnati, sesungguhnya di antara sunnah-sunnah Rasulullah, apa ziaratar rijali al-quburo, yakni ziarahnya seorang laki-laki di kubur. Ba'da angkana manhiyan, setelah dicegah atau dicegahnya ziarah kubur. Jadi ziarah kubur pernah ada masanya tidak diperbolehkan atau dilarang. Ba'da angkana manhiyan, setelah dilarangnya ziarah kubur, ya anha, saking ziarah, fi sadril islami, di dalam masa Islam, ila angkola, yakni dengan suatu pernyataan sebagaimana yang didawahkan oleh Syekh Hasaini Muhammad Makhluf, ya, yang memiliki kitab Fatawa.
Wa qad akhadha ba'du fuqaha'i syafi'iyyati bi dhahiril hadisi. Bahwa sesungguhnya di dalam pendapat sebagian ulama-ulama yang mengikuti madhab Syafi'i itu menjelaskan mengenai zahirnya hadis, yakni haditha la'ana zawaratil kubur, yakni makna terhadap atau kitab terhadap hadis yang menyatakan laknatnya melakukan ziarah kubur. Faqalu, maka sebagian dari fuqaha Syafi'iyan itu berpendapat bahwasanya inna ziyaratan nisa'il qubur haramun, bahwasanya ziarah kubur yang dilakukan oleh seorang perempuan itu dihukumi haram. Wa makruhatun, dan merupakan makruh karahata tahrimi yang mendekati terhadap keharaman. Wa ta'aqabahun Nawawi fil Majmu'i, tetapi kemudian Imam Nawawi mengkoreksi pendapat tersebut, mengkoreksi pendapat dari sebagian ulama pengikut Imam Syafi'i, di mana koreksi Imam Nawawi itu dinyatakan di dalam kitabnya Al-Majmu'. Bi annahu bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i menyatakan qaulun syadun. Jadi pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyan itu dianggap sebagai pendapat yang syadz. Fil madzahibi, di dalam beberapa madhab, walladhi waqa'a bihi al-jumhur. Walladhi qata'a bihi al-jumhur. Dan pendapat yang syadz tadi itu adalah sebagaimana perkara yang telah diberhentikan begitu, yang dianggap tidak perlu untuk diteruskan begitu untuk mengikutinya oleh jumhur ulama. Annaha zairatun ma'al karahati tangzihi, bahwasanya ziarah itu diperbolehkan ma'al karahati tangzihi, dengan hukum makruh tanzih. Jadi makruhnya tidak sampai tahrim. Wa naqala, dan menukil sapa musannif kitab ini, an sahibil bahri, dari kitab Al-Bahr, wajhaini li Syafi'iyah, mengenai dua pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Ahaduhuma, salah satu dari wajhaini, salah satu dari dua pendapat li Syafi'iyah, iku menyatakan al-karahatu, yakni makruhnya ziarah kubur. Kama qalal jumhur, sebagaimana pendapat jumhur. Wal akharu, tetapi ulama yang kedua atau yang lainnya berpendapat bahwasanya ziarah kubur itu adamul karahati, tidak ada kemakruhan. Wa qala, lan berpendapat sapa sahibil bahri, innahu, sak temene, bahwasanya pendapat yang kedua iku al-akhassu, lebih dianggap benar, menurut penulis kitab ini, idza uminal iftitanu, apabila ziarah kubur itu aman dari segala fitnah. Na'am qad yakunu hunaka, dibenarkan, memang benar, bahwa kadang-kadang di dalam ziarah kubur itu syai'un, terjadi sesuatu, min afati ziaratil kuburi, sesuatu yang itu dapat merusak ziarah kubur. Jadi di sini dalam keterangan ini dengan mengutip kitab Al-Fatawa miliknya Syekh Hasanain Muhammad Makhluk, penulis kitab ini menyatakan bahwasanya ada beberapa ulama Syafi'iyan itu yang menyatakan bahwasanya ziarah kubur itu tidak diperbolehkan, apalagi terkait dengan ziarahnya yang dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, diakui juga bahwasanya di kalangan Syafi'iyan itu terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan makruh,
Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tidak adanya kemakruhan di dalam melaksanakan ziarah kubur apabila telah dinyatakan bahwa ziarah kubur itu aman. Nah, mengenai pendapat sebagian dari ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya ziarah kubur itu makruhnya sampai tahrim, makruh tahrim, yakni yang mendekati keharaman, itu pengarang kitab ini menukil pendapatnya Imam Nawawi yang kurang sepakat dengan pendapat bahwasanya ziarah kubur itu makruh. Nah, tetapi meskipun demikian diakui ada beberapa praktek-praktek ziarah kubur yang itu membawa kerusakan dari niat ziarah kubur itu sendiri. Jadi di sini Kiai Ali Maksum tetap mengakui. Jadi beliau sependapat dengan pendapatnya Imam Nawawi bahwasanya ziarah kubur itu diperbolehkan atau tidak dilarang, bahkan tidak dimakruhkan apabila terjauh dari fitnah. Tetapi meskipun demikian harus diakui juga bahwa di kalangan orang Islam, di kalangan muslimin ya, itu banyak juga atau kadang-kadang ditemui suatu praktek-praktek yang membersamai ziarah kubur itu, yang itu justru bisa merusak niat dari ziarah kubur itu sendiri. Wa huwa utawi min afati ziyaratil kubur iku annan nasa yakhrujuna ilaiha fi ba'dil jihati, yakni orang-orang yang keluar begitu ya, yang keluar dari pendapat mengenai ziarah itu bihalatin tunalu fid dini, yang kemudian justru menyebabkan melakukan hal-hal yang dilarang. Fiddini di dalam menurut agama. Mereka itu siapa? Fatakhtalitu, yakni orang-orang fatakhtalitu, maka nyampuri. Mereka yang mencampur sopo ar-rijalu, beberapa orang laki-laki, bin nisa'i, dengan perempuan. Jadi mereka yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Fituruqi, di dalam beberapa jalan, wa alal maqabiri, dan di dalam kuburan itu sendiri. Ikhtilaton, dengan percampuran antara laki-laki dan perempuan, la yardahu, yang tidak diridhoi, aklun, menurut akal, waladinun, dan juga tidak diridhoi menurut agama. Wa alal maqaribi wa alal maqabiri wa alal maqabiri yakuluna wa yashrabuna wa yanamuna wa yatabarrazuna. Mereka ya, yang melakukan sebagian dari afati ziaratil kubur tadi, bahkan mereka tidak hanya bercampuran saja antara laki-laki dan perempuan, mereka juga melakukan praktek-praktek yang seharusnya itu tidak dilakukan di area makam. Seperti apa misalkan? Mereka makan-makan, minum-minum, tidur-tiduran, bahkan membuang hajat di sekitar makam. Wa yaf'aluna ma yastahil qalami an tasdirihi, dan mereka melakukan suatu perbuatan yang bahkan pena pun malu untuk menuliskannya. Apa iku? Nggih, dikira-kira dewi apa iku sing sampai apa pena saja malu untuk menuliskannya. Jadi ini tadi garis besarnya adalah boleh ya, asal aman dari fitnah. Tetapi kemudian ada juga orang yang memanfaatkan ziarah kubur itu sehingga digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya. Wa ba'du mengandung yang membacanya amma ba'd menggunakan dalil kebiasaan mewakafkan akhir huruf pada saat diucapkan. Yang membaca amma ba'du demi menghormati dhammahnya yang mengandung jumlah. Jadi kalau ini amma wa ba'du dan tegese ing dalem sakwise, setelah aku menjelaskan berbagai masalah yang di depan tadi. Kalau pidato biasanya amma ba'du itu kan
amma ba'da aqulu basmalah walhamdulillah wa sholawat li rasulillah. Jadi dhammahnya mengandung jumlah yang panjang. Jadi kalau ada orang yang pidato, ada yang amma ba'du, atau amma ba'd, podo beneri. Mboten usah diperdebatkan karena masing-masing ada hujahnya. Fa inna naqulu li ulaika alladzina yamna'una ziyaratal qubur. Fa inna, maka sesungguhnya kita ikunakulu menyatakan bahwasanya liulaika, menyatakan kepada mereka alladzina yamna'una ziyaratal kubur, yang mencegah ziarah kubur. Apa menyatakan apa ini penulis kitab ini? Narjukum, saya berharap kepada kalian semuanya, atau kita atau kami berharap kepada kalian semua, at-taqra'u, agar kalian itu membaca. Hadza, inilah penjelasan, litarau bi anfusikum, supaya kalian semua bisa melihat ke dalam diri kalian sendiri, annakum, bahwasanya sesungguhnya kalian semua iku fi wadin, di dalam sebuah jurang. Wadinul islami, sedangkan agama Islam iku fi danin akhara, di dalam jurang yang lain. Artinya apa? Artinya kalau sudah membaca dalil mengenai kebolehan ziarah kubur, tetapi tetap menganggap ziarah kubur itu sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan, itu bagaikan orang yang berada atau memilih tempat yang berbeda dengan agama Islam. Karena diibaratkan engkau berarti yang tetap kekeh dengan pendapat itu, padahal sudah ada dalil yang menyebutkan, maka bagaikan kamu berada di suatu tempat sedangkan agama Islam ada di tempat yang lain. Wala'allakum idza ra'aitumuhu, dan menawa begitu ya, kamu semua apabila wala'allakum idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian pendapat kesalahan, aqlaqtum amma antum alaihi min tahrimi tilka ziyadah, dan apabila kalian menganggap atau berpendapat yang salah, yakni pendapat yang menyatakan bahwasannya ziarah kubur itu diharamkan, asyadda tahrimi, dengan keharaman sing nemen yang banget, wan nadri, dan melihat ilaman maring wong, yujir zuha, yang tetap melakukan ziarah kubur, au yaf'aluha, atau melaksanakan ziarah kubur bi ainil ihtiqari, dengan pandangan yang merendahkan, wal istiroi, dan pandangan hina. Fatasmiyatihi, maka kalian menjuluki dengan orang-orang yang melakukan ziarah kubur itu kuburian, sebagai orang-orang yang ahli atau senengane kuburan. Ungkapan yang merendahkan. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka segala rekadaya dan kekuatan itu sesungguhnya hanya milik Allah. Jadi kalau sudah terang benderang dalil yang menyatakan kebolehan ziarah kubur, tetapi tetap ada orang-orang yang tetap kekeh dengan pendapatnya yang mengharamkan ziarah kubur, bahkan memandang hina terhadap orang-orang yang melakukan ziarah kubur, maka ya wis leh piye meneh, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini misalkan terjadi juga proses untuk melakukan doktrinasi terhadap anak-anak yang mereka dari keluarga Nahdiyin sing senengane ziarah kubur. Ini ada beberapa misalkan yang mereka didoktrinasi oleh kelompok tertentu agar tidak seperti orang tuanya melakukan ziarah kubur. Jadi ada suatu peristiwa misalkan di suatu sekolah mereka punya programnya ziarah kubur. Maka
Orang tua mantep iki, oh berarti ono ziarah kubur, anakku tak sekolah noneng kene, iki podo-podo nahdi ini. Ternyata benar juga ada program ziarah kubur, anak-anak diajak ziarah kubur, tapi bukan untuk tahlil, bukan untuk melakukan ibadah-ibadah atau berwasilah begitu ya, membaca kalimat thayyibah di kuburan, di melakukan ziarah kubur, tetapi justru anak-anak iki dituduhno iki lo contone ngelakoni bid'ah. Nah ini kan anak-anak didoktrin semacam itu kan terus wedi. Akhirnya pulang ke rumah menjelang lebaran atau setiap Jumat misalkan orang tuanya punya kebiasaan untuk ziarah ke waliullah. Nah ini anaknya jadi nggak mau diajak. Kenapa? Karena kata gurunya iki contone bid'ah. Nah semacam ini ada. Makanya hal-hal doktrinasi yang semacam ini yang terjadi di beberapa sekolah untuk memutus generasi Nahdliyin ini cukup membahayakan. Oleh karena itu ya, dalam hal ini sekali lagi mungkin banyak sekali kita dapati kitab-kitab atau buku-buku yang bicara atau menjelaskan soal Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu pasti di dalamnya akan membahas soal ziarah kubur. Karena ini selalu persoalan yang memang cukup krusial untuk menjadi upaya-upaya bagi pemutusan generasi. Fama asyadda jahlakum, maka sungguh banget oleh kebodohan kalian semua atau ketidaktahuan kalian semua bimadzahibil muslimi, di dalam madhab-madhab atau pendapatnya di kalangan imam muslim, imam madhab muslim, kulliha iya sekabehane madzahibil muslim, fahia mongko utawi madzahibil muslim ikutujizu tilkal ziarah, membolehkan ziarah, wa tashrahu lizairi adabaha, bahkan madzahibil muslimin ini menjelaskan mengenai tata caranya ziarah kubur. Wajahlakum bisunnati Rasulillah, dan sungguh banget nemen oleh orang ngerti kalian semua terhadap sunnah-sunnahnya Rasulillah. Ini pernyataan kepada orang-orang yang masih tetap kekeh tidak bolehkan ziarah kubur. Fa innahu, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut zarol kuburo, berziarah kubur, binafsihi dengan dirinya sendiri, wa alama, dan mengajari sopo Rasul ashabahu kepada para sahabatnya, kaifa yazurunaha, bagaimana tata cara berziarah kubur, kama alimta wa tabi'ahum ala dzalika, sebagaimana kalian semua ketahui dan kalian semua ya para sahabat itu mengikuti terhadap sunnah Rasulullah. Kullu hadhil ummati, jadi demikian juga dengan semua umat ini, min ahdihim, pada masa ini ya, umat pada masa ini, liyaumi, maring hingga pada hari ini. Wa hadhihi kutubul ulama'i hanafiyatin wa malikiyatin wa syafi'iyatin wa hambaliyatin wa ghairihin. Maka demikianlah keterangan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ya, termasuk di dalamnya adalah dari pengikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal, dan selain dari keempatnya. Biha bayanu tilka ziyarati, di dalam kitab tersebut menjelaskan mengenai ziarah. Wa kadzalika dawawinus sunnah, dan di dalam kitab tersebut juga menjelaskan sunnah an-nabawiyati, ya, yang bangsa Nabi, mub'amatun bibayani jawaziha, yang dipenuhi dengan penjelasan-penjelasan mengenai kebolehan ziarah kubur.
wa nadbi ilaiha, dan bahkan kesunatan dalam melaksanakan ziarah kubur. Wa kaifa takunu, dan bagaimana tata cara ziarah kubur. Wa man ra'a kulla hadza tsumma ankara. Dan bagaimana ya seseorang yang sudah membaca banyak dari dalil-dalil tersebut itu kemudian tetap mengingkarinya. Fala hilata lana fihi, maka sudah tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan, tidak ada rekadaya yang mampu dilakukan. Wa amruhu, dan segala sesuatu kita serahkan ila robbihi, kepada Allah. Wallahu a'lam. Okay. Nah, jadi kitab ini kayaknya akhirnya dalam susunan bahasanya iki cara wong iku wis jengkel, ya wis lah sak karepmu, gitu ya. Jadi wis ana dalile, wis ana contone, wis ana tata carane, tapi kok tetep ngono ae, ya wis lah sak karepmu, tak pasrahne karo Gusti Allah. Lah niki cara patine mungkin seperti itu. Ini gimana diteruskan nggih? Wal misalu as-sabi'u, utawi contoh ya pembahasan yang nomor 7. Hal fil qabri na'imun wa 'adzabun. Jadi sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya atau dalam pembahasan sebelumnya, Kiai Ali Maksum di sini memulai pembahasan dengan kata tanya. Hal fil qabri na'imun wa 'adzabun. Adakah di dalam kubur itu, di dalam alam kubur itu nikmat dan siksa? Angkara, mengingkari, azabal qabri, mengingkari tentang azab kubur, wa na'imahu, dan adanya kenikmatan di dalam alam kubur, sapa unasun, manusia atau masyarakat atau orang-orang yang tasibuna ilal Islam wa qad barhanu biingkarihim, yakni orang-orang yang mengatasnamakan Islam tetapi kemudian mereka berdalil dengan mengingkari ajaran Islam. Hadza ala jahlin fahishin bidinihim. Maka yang demikian itu adalah termasuk orang-orang yang banget jahili. Bodoh dalam hal apa? Dalam hal mereka beragama. Fa innal kitaba wa sunnata, karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah ikuna tiaqoni, mengatakan bima yakunu fil qalbi, mengenai hal-hal yang terjadi di dalam alam kubur. Min na'imin wa azabin, yakni tentang kenikmatan-kenikmatan dan siksa kubur. La yajra'u, yang la yajra'uhu ala ingkarihi muslimun, yang tidak ada tidak ada jalan begitu ya untuk orang muslim mengingkari hal tersebut. Wa ilaikal bayana, dan segenap penjelasan mengenai hal tersebut. Wa ilaika, lan iku netepi gitu ya, ing siro. Jadi kita semua di sini sebaiknya adalah memahami penjelasan tersebut. Qala dawu sapa Rabbuna azza wa jalla, Gusti Allah dawuh fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an. Dawe pripun, annaru yu'raduna 'alaiha. Annaru yu'raduna, sesungguhnya neraka itu tampak di dalam neraka itu ghuduan, yaitu pada waktu pagi, wa asyian, dan waktu sore. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna, dimasukkan keluarganya Fir'aun. Keluarga ini berarti ya para pendukung Fir'aun. Asyaddal adabi, di dalam siksa yang sangat afhamatsna,
kang memberikan pemahaman, yang telah kita berikan pemahaman, hadhil ayatu, di dalam ikilah ayat. Jadi Al-Quran itu menyatakan bahwasanya ya Fir'aun, ya, para pendukung Fir'aun ini nanti akan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam azab siksa yang banget. Maka di dalam dawah Al-Quran ini, penulis kitab ini memberikan pemahaman bahwasanya annal fir'auna wa qaumahu, bahwasanya Fir'aun dan kaumnya Fir'aun iku yu'raduna, yakni dan tampakkan ya, bagi Fir'aun dan kaumuhu alaiha, yakni neraka, wuduan wa asyian, yakni pada waktu pagi dan waktu sore. Jadi siksanya itu dengan menampakkan neraka ya, pada waktu sore dan waktu pagi. Wa hadzal ardu, utawi dan ikilah peristiwa iku la yakhlu, tidak ora sepi apa hadza, imma ayyakuna fid dunya au fil qabri au fil akhirati. Bahwasanya siksa itu terjadi baik di dunia, di alam kubur maupun di alam akhirat. Jadi ini mafhumnya kalimat. Mafhumnya kalimat tadi, mafhumnya ayat itu dipahami semacam ini. Amma fid dunya, adapun siksa di dunia, falam yakun dzalika qat'an, maka akan menjadi siksa atau maka falam yakun mongko ora ono apa dzalika siksa iku qat'an terjadi. Wa amma fil akhirati, maka di dalam akhirat, fal ayatu taqulu bi sorohatin, maka ayat tersebut menjelaskan dengan penjelasan yang nyata halahum ing keadaane orang-orang di akhirat, hunaka hiyo di dalam akhirat. Wa yauma taqumus saatu, dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna, ya, dimasukkan ya, Allah akan memasukkan alu Fir'aun asyaddal adabi, dengan azab yang banget. Idzan hadzal ardu idzan hadzal fardu ardu, maka peristiwa ini ikulaisa fil akhirati, tidak terjadi di akhir. Wa idzan tafa lanalikane ora ono opo ayyakuna, ya, kejadian iki iku fid dunya, di dunia, wal akhirati lan akhirat, ta'ayyana maka nyata opo ayyakuna, yang dimaksud dengan kejadian tersebut iku fil qabri, adalah siksa di dalam kubur. Jadi hari ini iku kan belum kita semua belum masuk ya. Orang-orang yang sudah wafat terdahulu semenjak zaman Fir'aun itu belum masuk di alam akhirat. Karena nanti setelah hari kiamat baru kemudian prosesnya terjadi. Nanti ada dibangkitkan dalam kubur, kemudian dikumpulkan di mahsyar, ditimbang, dan kemudian dimasukkan ke dalam dunia dan di dalam surga atau neraka. Nah, yang dimaksud dalam penjelasan ini, kalau ada pernyataan bahwa para pengikut Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri setiap pagi dan sore mendapatkan siksa sebagaimana siksa di neraka itu, maka kalau hari ini neraka itu maksudnya manusia belum sampai pada fase dimasukkan ke neraka atau surga, dan orang Fir'aun ini hari ini sudah tidak hidup di dunia, maka penjelasan ini berarti azabnya terkait dengan azab kubur. Nah, ini mafhum dari ayat tersebut. Wa amma sunnatu, anapun utai sunnat, as-sahihatu, yang benar, iku fawaroda minha, maka maka datang ya dalam kesunatan yang sahih itu opo syai'un, sesuatu, katsirun, yang besar, ya dulu, yang menunjukkan ala dzalikal makna, kepada sebuah makna, bahwasanya faqad rawa, telah memberikan riwayat sop asy-Syaikhani, yakni Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja, miyas sapa nabi keluar, ba'dama gharabati syamsu,
setelah surupe srengenge. Fasami'a, maka kemudian Nabi itu mendengar sautan ing swara. Faqala, kemudian Nabi dawuh, Yahudu utawi wong Yahudi iku tu'adzabu, sedang diazab. Fi qabriha, di dalam kuburan mereka. Warawa, kemudian meriwayatkan sapa An-Nasa'i wa Muslimun annahu sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi, laula anta dafanu la da'autu. Seandainya kalian semua itu nanti tidak dikubur, la da'autu, mongko yakti donga. Seandainya mongko maka niscaya aku berdoa kepada Allah ayusmi'akum adzabal qabri. Jadi apabila kamu nanti tidak akan mendapatkan atau tidak akan mengalami dikubur, maka aku akan berdoa kepada Allah agar kalian semua juga bisa mendengarkan siksaku kubur. Lelek kabeh iso ngrungu kan wedi nggih, wedi. Lah iki sing ngrungu sing midhanget cukup Gusti Kanjeng Rasulullah. Nah, ini juga memberikan pemahaman bahwasanya azab kubur itu nyata. Karena Nabi sendiri pada suatu hari ketika menjelang surupe srengenge berjalan kemudian melewati sebuah kuburan, nah beliau dawuh iki wong Yahudi lagi disiksa ning kene jero kubur. Ziyadatun, ya iku ada suatu tambahan keterangan rawang riwayataken sapa Muslimun Imam Muslim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi iku bainama huwa fi haidin, berada di hadapan sebuah tembok. Li Bani Najjari, yakni temboknya Bani Najjar. Ala baghlatihi, di atas keledainya Nabi. Wa nahnu, dan kita ma'ahu sartani Nabi, kemudian kami ini bersama dengan Nabi. Id haddat, tiba-tiba berontak bihi kelawan Nabi, fakadat tulqihi, tiba-tiba keledainya itu memberontak. Fakadat, maka kemudian tulqihi, kemudian sopo Nabi, kemudian karena berontak itu tadi ya, berontak kemudian dia nyiaken gitu ya. Wa idan kuburun lan dumadaan iku utawi kuburan. Ketika dia sampai di suatu di suatu tembok, ketika Imam Muslim ini rawa Muslimun anan nabiyya bainama, ya, nanti di belakangnya rawanya siapa gitu ya. Ada seseorang yang kemudian berjalan bersama Nabi, kemudian sampai di depan tembok. Ternyata temboknya ini adalah berhadapan dengan kuburan. Nah, tiba-tiba keledai yang ditunggangi itu memberontak. Faqala, mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'rifu ashab hadhil qubur, sapa sing ana ning gone kubur iki. Nah, sapa iki sing dikubur ngoten nggih, kok sampai keledene iku ketakutan ya, kemudian memberontak. Faqala, mongko dawuh, mongko jawabi ngoten sapa rajulun wong lanang, ana utawi ingsun. Faqala, famata haulai, ana faqala famata haulai. Nah, itu kemudian Nabi bertanya lagi, piye wafate wong iku mau. Faqalu, maka ashab ini menjawab, matu fil isyrak, orang-orang tersebut mati dalam keadaan syirik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummati tubtala fi quburiha, bahwa sesungguhnya umat ini, umat yang di dalam kuburan itu disiksa di dalam kuburnya. Falaula alla tadafanu, maka tidak dikubur,
Maka apabila kalian semua nantinya tidak mengalami di kuburan, ya, tidak dikubur, lada autu, maka maka niscaya saya akan berdoa kepada Allah ayusmi'akum, agar kalian semua bisa mendengarkan min adzabil qabri, dari adab kubur, alladzi asma'u, sebagaimana yang aku dengarkan. Intaha wis ente apa hadis. Wahadal hadisu, utawi ikilah hadis iku muakkidun, dikuatkan, lima dengan keterangan qoblahu kang ing dalem sadurunge hada. Qala dawu sapa asy-syekh, Ki Ali Maksum, wa rawalan ngriwayataken sapa asy-syaikhani wa Tirmidzi, Imam Bukhari Muslim dan Imam Tirmidzi, wan Nasa'i wa Abu Dawud, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra itu liwat sapa Nabi ala qabraini, lewat di dekat dua kuburan. Faqala, maka dawa sapa Nabi, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Bahwasanya dua kuburan itu, yang satu mendapatkan azab dan yang satunya tidak mendapatkan azab. Ai fi nadrinna nasi, tegese yaiku di dalam peninggal manusia. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari orang di dalam kuburan itu, fakana, maka orang tersebut, ahad tadi, yamshi bin namimati, mereka menjalankan kehidupan dengan seneng adu-adu. Wa ammal akharu, sedangkan yang lainnya, iku fakana, dia ada begitu ya, iku la yastatiru, ora nutupi sapa ahad. Dua-duanya ini berarti diazab nggih. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka sama-sama diadab, tetapi kemudian adabnya itu berbeda. Nah, dua-duanya ini selama hidupnya mereka melakukan suatu perilaku yang bisa mendatangkan azab itu. Yang pertama adalah orang yang suka adu-adu, yang kedua adalah wong sing kalau pipis iku ora gelem nutupi, jadi ora ditutup. Tsumma da'a, sekarang enggak ada ya. Tsumma da'a, nulin donga sapa Nabi. Bi'asibin, bi'asibin. Rotbin wa fasyaqqahu isnaini. Kemudian Nabi itu berdoa dengan menyertakan sebuah dahan yang basah. Nah, ini jawaban dari pertanyaan kemarin ya. Hadis ini, da'a donga sapa Nabi bi'asibin, dengan meletakkan dahan rotbin yang masih basah. Fasyaqqahu isnaini, maka membagi sapa Nabi terhadap dua dahan tadi. Faghorosa, maka kemudian menancapkan sapa Nabi ala hada wahidan. Cabang tadi atau dahan tadi dibagi dua, kemudian masing-masing kuburan itu mendapatkan satu. Wa ala hada wahidan. Tsumma qala, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Siapa tahu apa yang dilakukan ini dengan menancapkan dahan yang basah ke atas kuburan dua orang ini yang sedang disiksa, itu bisa meringankan dosa-dosa atau meringankan siksa mereka. Nah, ini sebagaimana kemarin yang ditanyakan, piye hukume kenapa orang-orang di Jawa terutama atau di Indonesia itu punya kebiasaan mungkin ada yang ditanami makamnya, ada yang ditanami, ada yang kemudian sering sekali memberikan bunga-bunga yang basah yang indah. Nah, ini bisa dijadikan hadisnya bahwa Nabi menancapkan sebuah dahan yang masih basah ke atas kuburan dua orang yang siksanya itu sampai kepada
kepada Nabi bisa didengarkan begitu. Dan Nabi dawuh muga-muga iku bisa meringankan siksa mereka. Selakine ini malam yai basah selakine selama dahan ini masih basah. Warawalan ngriwayataken sapa At-Tirmidzi an Hani'in dalam keadaan an Hani'in maula Sayyidina Utsman. Dari Hani. Hani ini adalah budaknya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Anna Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sesungguhnya Khalifah Utsman iku kana ono sapa Utsman iku idza waqafa ala qabrin ketika berhenti di suatu kuburan maka beliau ini menangis hatta balla sehingga basah apa lihyatuhu jenggotnya Khalifah Utsman. Qila ditanyakan lahu kepada Utsman atadkurul jannata, apakah engkau sedang mengingat surga, wan nara lan neraka, wala tabki maka saat mengingat jannah dan nar tadi, saya itu tidak menangis. Watadkurulan gini, adakah engkau wahai tadi Utsman ya sedang mengingat surga dan neraka? Wala tabki watadkurul qabra fatabki. Tetapi pada saat mengingat surga dan neraka itu engkau tidak menangis, tetapi justru engkau menangis pada saat mengingat siksa kubur. Faqala kemudian Utsman menjawab, nyapa. Nah, ini Sayyidina Utsman itu ditanya, "Kene opo lek eling surga kali neraka ora nangis, tapi kalau mengingat alam kubur malah menangis?" Kemudian dijawab oleh Sayyidina Utsman, "Inni sak temene ingsun iku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa nabi, al-qabru utai kuburan iku awwalu manzilin min manazil akhirah." Adalah awal mula ya, tempat ya, dari tempat-tempat nanti yang ada di akhirat. Fa in naja minhu, maka apabila kamu selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, maka kamu akan menghadapi sesuatu yang lebih mudah setelahnya. Wa illam yanju, tetapi apabila kamu tidak selamat minhu dari siksa kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kamu akan menemui sesuatu yang lebih berat setelahnya. Sami'tu wa sami'tuhu lan ngrungokaken sapa ingsun Utsman ing Kanjeng Nabi. Yaqulu iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma ra'aitu mangdharon qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Maka aku tidak melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding pemandangan siksa kubur. Ziyadatun, ada sebuah tambahan penjelasan. Rawa ngriwayataken sapa Ibnu Majah nahwahu sebagaimana ya hadis-hadis sebelumnya penjelasan ini. Wa kana lan ono sapa Utsman radhiyallahu anhu iku idza ra'a ketika Sayyidina Utsman itu melihat ahadan kepada seseorang yang zilunahul qabra angsyada, yang diturunkan ya ke dalam kuburan, kemudian angsyada maka bersyair ya, sapa ingsun wa in tabhu. Nah, ini syairan tapi saya suaranya begini jadi tidak saya syairkan. Wa in tanju lan selamat sapa sira, fa in tanju mongko sak temene selamat sapa sira minha dari alam kubur. Tanju mongko selamat sapa sira min dzi azimin dari perkara atau siksa yang lebih luweh banget gitu. Wa illa, dan apabila kamu tidak selamat dari kubur, alam kubur, fa ini mongko sak temene ingsun
iku la luka najian. Maka aku tidak bisa memastikan bagaimana keadaanmu nanti. Warawa lan riwayataken sapa Ibnu Majah an Anasin dari Anas anil Barra'i ibni Azibin radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu anhum. Qala dawuh sapa Ibnu Majah. Qala dawuh sapa Anas. Anas berkata, kunna ma'an Nabi. Pada suatu hari saya bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi janazatin ya. Fi janazatin ya, berhadapan dengan seorang jenazah. Fajalasa kemudian Nabi duduk ala syafiril qabri di pinggirannya kuburan. Fabaka kemudian Nabi menangis wa abka lan ikut menangis sapa para sahabat hatta balla sehingga basah apa athara yaitu panah ya yang ada di sana jemparing itu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ikhwani limithli hadza fa'iddu maka kita kemudian Kanjeng Nabi ikhwani limithli. Jadi kita semua nanti juga akan sebagaimana saudara kita ini. Maka maka pada bersiaplah kita semua untuk nanti mengalami seperti yang dialami oleh saudara kita. Qala dawu sapa asy-syaikhu siapa asy-syaikhu di sini berarti Kiai Ali Masum. Ini rotok ngebut berarti nggih. Qala dawu sapa rawa lan riwayataken sapa Al-Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wan Nasa'i. Annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala berkata sapa Nabi innal abda sesungguhnya kawula iku idza wudi'a ketika ditempatkan sapa abd fi qabrihi di dalam kuburannya watawalla lan pada pulang kembali anhu dari kubur sapa ashabuhu ya keluarganya atau para sahabatnya abd annahu la yasma'u khafqa qur'ini alihim sesungguhnya ya abd yang wafat tadi bisa mendengarkan suara sandal-sandalnya sahabatnya tadi idang sorofu ketika mereka itu buyaran anhu dari kubur. Nah setelah kemudian suara sandal-sandal itu menjauh atahu kemudian abd itu didatangi kemudian datang kepadanya kepada abd tadi sopo malakani dua malaikat fayuqidanihi maka kemudian malaikat itu mendudukkan kepada abd fayaqulani kemudian malaikat itu berkata kepada abd nah lahu maring abd ma kunta taqulu fi hadzal rajuli rupane Muhammadin. Ditanya apa yang kamu ketahui tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau abdnya ini adalah abd yang mukmin, dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, fa ammal mu'minu maka seorang mukmin akan menjawab fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kaulane Gusti Allah dan rasulnya Allah. Fayuqalu mongko diucapkan dalam penjelasan ini ungdur ningali ila maq'adika minan nari abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah fayarahuma jami'an. Dengan jawaban mukmin yang seperti itu kemudian diucapkan kepadanya lihatlah tempat dudukmu itu yang asalnya terdiri dari api neraka maka akan diganti abdalakallahu Allah akan menggantinya dengan tempat duduk di dalam surga karena jawabannya mau benar dapat 100 dapat apa maq'ada fin jannah
Sing asale dapatnya maq'adika finnar digantos dadi maq'adan fil jannah. Fayarohuma jami'an. Maka kemudian malaikat itu melihat mereka semuanya. Melihat semuanya. Wa kafiru, tetapi berbeda bagi orang yang kafir. Wal munafiqu, dan orang-orang munafik. Fayaqulu, mongko orang-orang kafir dan munafik itu memberikan jawaban yang berbeda pada saat ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Jawabannya bagi orang kafir dan munafik seperti apa? La adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi. Saya tidak tahu kuntu ono sapa sira iku aqulu ma yaqulun nas. Saya mengucapkan sebagaimana hal-hal yang diucapkan oleh manusia lainnya. Fayuqalu, maka dikatakan ya, la daroita, atau dia juga menjawab seperti ini, la daroita, aku orang ngerti, wala talaita, lan aku orang moco, dan saya tidak mengerti dan tidak membaca. Tsumma yudrobu bimidroqatin min hadidin. Nah, karena jawabannya tadi, maka orang-orang kafir dan orang munafik itu mereka dipukul dengan menggunakan apa? Palu yang terbuat dari besi. Dorbatan, dengan pukulan baina udhunaini, ya, di antara dua telinganya. Fayasyihu, maka orang-orang kafir ini akan berteriak sayhatan, kelawan teriakan, yasma'uhuma man yalihi illa tsaqalain. Yasma'uha, yang bisa mendengarkan terhadap teriakan itu orang-orang semua, ya, man yalihi, semua makhluk di dunia ini kecuali manusia dan jin. Wa hadzal haditsu, kemudian hadis tersebut yusbitu wa hadzal haditsu iku yusbitu, netepaken apa hadis. Jadi hadis tersebut itu menetapkan syai'an ing sesuatu akhara yang ghairu maqsudi tarjamati, di dalam maksud dari tarjamah yang lainnya. Tetapi hadis tersebut bisa juga dimaknai, ya, dengan terjemah yang lainnya, dengan pemaknaan yang lainnya. Wa huwa utawi ghairu maqsudi tarjamah iku su'alul qabri. Jadi kalau ini su'alul qabrinya itu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadun, misalkan. Nah, di sini di dalam penjelasan ini bisa saja, ya kan, bentuk kalimat tanyanya itu tidak sama dengan ini. Jadi soalnya itu iso beda-beda. Nah, kan kemudian ada juga yang mengatakan nanti yang ditanyakan misalkan man robbuka. Nah, kalau di sini yang diucapkan adalah kalimat ini. Makane napa jenenge ana tiyang sing jenenge wis pede, aku wis apal kok pertanyaane ning gone kubur. Piye pertanyaannya? Man robbuka. Wis iso jawab, iso. Insyaallah aku entuk 100. Nah, bayangan. Tapi sesungguhnya yang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di kubur nanti, itu bukan karena dihafalkan atau tidak. Tetapi bagaimana amalnya di dunia, itu yang akan menentukan jawabannya nanti ketika di akhirat dan juga di dalam alam kubur. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kalau amal manusia itulah yang menentukan bagaimana jawabannya nanti di akhirat dan juga di kubur itu tadi, pertanyaan kubur itu, dudu apa laporane? Lalu kenapa ono talqin? Kenapa ada tuntunan, terutama di kalangan nahdiyin, ya, orang-orang pesantren itu kan ada, ya. Jadi sebelum ketika sudah dikuburkan itu kemudian panjenengan fulan ingkang sakniki dipun makomaken teng mriki dinten niki, mangke panjenengan badhe ditekani malaikat. Nah, kena apa ono ngono iku? Nah, ini sebetulnya ada dua maksud, ada dua hikmah di situ.
Nah, kita orang Nahdiyin juga meyakini terhadap prosesi tersebut, bahwa bagaimanapun juga tetap kudu ono usaha, karena diyakini ini nanti bisa mendengar, ya kan? Kita orang Nahdiyin ini di sini, para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu meyakini bahwasanya mayat yang sudah dikubur itu bisa mendengarkan, bahkan bisa mengikuti apa yang ada, yang terjadi sekitarnya. Itu sesuai dengan hadis yang kita baca hari ini, bahwa ketika sanak saudaranya telah meninggalkan kubur, mayat ini bisa mendengar suara langkah kaki, ya. Sebelum kemudian kalau sepi kabeh, terus kemudian dia akan didatangi oleh malaikat. Ini membuktikan bahwasanya mayat ini bisa menangkap haliah orang-orang di sekitar. Maka salah satu ya upaya kita yang kita yakini adalah bagaimana mengikhtiari, ya kan, mayat yang dihantarkan itu untuk nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Itu hikmahnya bagi mayat. Kemudian ada lagi hikmahnya bagi para orang-orang yang takziah. Hikmahnya apa? Nah, karena dari awal tadi dijelaskan bahwasanya salah satu yang terpenting di dalam ziarah kubur adalah bagaimana kita menasehati diri kita sendiri dengan kematian dengan cara ziarah kubur. Maka kalau ziarah kubur itu dimaksudkan agar kita bisa mendapatkan nasihat dari kematian itu sendiri, maka bagi para zairin yang datang pada prosesi pemakaman, maka saat seorang kiai mentalkin jenazah, maka di situ juga kita semua yang sedang berziarah bisa merasakan dan mengambil hikmah betapa beratnya saat nyawa telah pergi dari badan. Betapa beratnya kemudian kita harus mempertanggungjawabkan segala amalan kita dengan tahapan pertama, sebelum nanti tahapan berikutnya ada di mahsyar dan sebagainya. Tahapan pertama adalah di alam kubur. Inilah sebabnya di dalam hadis yang dijelaskan di sini tadi, bahkan Sayyidina Utsman itu mengakui eleng surga karo neraka iku ora nangis. Ya ora seneng banget. Tapi begitu ingat siksa kubur itu tidak bisa dia menahan, tidak bisa beliau menahan air matanya. Bahkan di situ tadi diterangkan sampai basah semua saking itu tadi sedihnya, membayangkan bagaimana nantinya pada pertanggungjawaban pertama, pada tahapan pertama di alam akhirat itu, ya kan, yakni kita akan datang di alam kubur. Nah, semua ini adalah bagian dari pertanggungan jawab manusia di dunia. Walan ngeriwayat wawaroda fi ahaditha ukhra, dan datang begitu ya, di sini nek cara bahasane awake dhewe disuguhkan ya, di dalam hadis yang lain. Apa as-su'alu pertanyaan an Rabbina dari dari Gusti kita azza wa jalla, dari Allah. Yakni pertanyaan apa? Wadinina ziyadatan. Jadi tidak hanya ditanya tentang Kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga ditanya tentang agama. Ziyadatan sebagai tambahan anis su'ali, dari pertanyaan an-nabiyina, dari pertanyaan tadi. Wa hadza su'alu, utawi ikilah pertanyaan, ya pertanyaan iku fitnatul qabri. Jadi pertanyaan kubur iki lho sing diarani fitnah kubur. Allati fihi yaqulu, di mana telah didawuhkan ya mengenai fitnah kubur ini, telah dawuh sapa Allah taala, yusabbitu netepaken sapa Allah alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bil qauli, dengan dawuh azabiti kang tetap, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan kehidupan akhirat. Wa yudhillu, lan menyesatkan atau menyesatkan sapa Allah adzalimina ing pira-pira wong kang zalim. Wa yaf'alu, lan agawe sapa Allah ma yasha'u, terhadap segala sesuatu yang Allah
kehendaki. Wa fi hadzal qadri, dan di dalam ikilah wa fi hadzal qadri kifayatun wa fawqal kifayati lil muslimi. Wa fi hadzal qadri kifayatun, dan di dalam ikilah penjelasan tadi merupakan sesuatu yang cukup dan bahkan lebih dari cukup lil muslimi, bagi orang muslim, alladzi yuridu al-wusula ilal haqqi min tariqihi, untuk mereka ya yang menginginkan sampai kepada kebenaran kebenaran di dalam jalannya. Wallahul muwaffiq, wallahu muwaffiq, wallahu ta'ala Allah iku al muwaffiq, yaitu zat kang paring pertolongan. Li aqwamit thoriqi, maring kepada dalan kang luweh kuat. Fanas aluhu ta'ala husna taufiqi. Fanas aluhu, maka kita semua meminta kepada Allah diberikan sebaik-baiknya pertolongan. Wal hidayata, lan petunjuk. Wal afiyata, dan keselamatan. Wa husnal khatimati, dan baiknya pungkasan. Amin. Nah, di sini mungkin saya akan ngaturi sedikit penjelasan. Ini di sini kita semua tentu saja berharap husnul khotimah. Nah, apa artinya husnul khotimah bagi seorang muslim? Ini penting untuk dipahami. Nah, termasuk kita ya, salah satu doa yang penting setiap habis sholat itu kan Allahumma khtimna bihusnil khotimah. Muga-muga kula lan panjenengan semua diberikan husnul khotimah. Doa yang diajarkan oleh para ulama ini sesungguhnya merupakan doa yang didasarkan oleh ilmu, gitu ya. Bahwasanya pengetahuan siapa itu pada akhirnya kita nanti yang disebut sebagai muslim. Karena dalam kitab yang lain, kebetulan saya sebelum ngaji kitab ini pagi tadi ngaji kitab Qomih Ut-Tughyan begitu. Nah, di situ salah satu keterangannya adalah menjelaskan kalau ini tentang kubur, ziarah kubur. Nah, di sana tadi penjelasannya tentang mahsyar. Jadi sudah pada tahapan setelahnya. Nah, di mahsyar itu nanti ya, manusia itu akan dibeda-bedakan. Ada manusia itu yang melalui perjalanan itu dari mulai dihidupkan kembali, dibangkitkan dari kubur. Kemudian menuju ya oro-oro itu. Itu ada yang dengan berjalan dengan kakinya, ada yang menunggang, memakai tunggangan, ada yang berjalan dengan wajahnya. Untuk yang orang-orang kafir, nah mereka akan berjalan dengan wajahnya. Piye sandale terusan, gak ono sandale. Nah, orang Islam sendiri nanti mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok mereka yang termasuk para syuhada, ada kelompok yang mereka termasuk para anbiya, ada mereka yang termasuk para aulia, ada juga mereka yang termasuk orang muslim tapi senengane maksiat. Nah, terus pertanyaannya, kemudian siapa yang dikategorikan muslim dan kafir iki? Di batasnya muslim sing maksiat karo wong kafir. Batasnya itu bagaimana? Nah, di situ dijelaskan bahwasanya definisi mengenai muslim itu adalah mereka yang pada saat dicabut nyawanya dalam keadaan Islam. Loh, ini loh maknanya dari doa-doa kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena seberapa lama pun kehidupannya, seorang misalkan yang awalnya muslim, tapi kemudian di akhir hidupnya tidak naudzubillah min dalik ya, kemudian keluar dari Islam, maka dia yang dihitung dia nanti termasuk dalam rombongan wong muslim atau tidak adalah di akhir hidupnya ini. Nah, ini sebagaimana ada sebuah cerita. Mumpung udan nggih diterus sendirian. Ada sebuah cerita ini saya juga mengambil dari sebuah kitab begitu. Pada zaman dahulu ada seorang ulama
ulama ini bukan ulama ya, karena ini masa sebelum Rasulullah. Tapi kita juga menyebutnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah ya, kepada kitabullah, meskipun itu pada era sebelum Rasulullah. Nah, ada seorang bernama Bal'an bin Ba'urah. Bal'an bin Ba'urah ini terkenal sebagai ahli agama yang karena saking oleh ibadahnya luar biasa. Dia ini terkenal sebagai ahli ibadah. Karena ibadahnya yang luar biasa itu, bahkan beliau itu terkenal hampir semua doa-doanya itu diijabahi oleh Allah. Saking alime, saking ahli ibadah. Jadi di situ dijelaskan, bahkan lagi mulai ngangkat tangan Allahumma begitu ya. Itu koyok-koyok itu sudah menggelegar ya, doanya ini, dan hampir selalu koyok-koyok itu diijabahi oleh Gusti Allah. Tapi kemudian pada saat itu ada suatu kejadian di mana pada saat itu terjadi perang ya, antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Nah, kemudian karena orang-orang yang beriman itu terus mengalami kemenangan, nah ini menyebabkan orang-orang yang tidak beriman ini berinisiatif. Iki kok awake dhewe jumlahe wis luwih akeh, peralatane wis luwih apik, wis luwih canggih, strategine ya wis dipikir, tapi kenapa kita itu tidak pernah menang perang? Saiki piye wis ngene, kita minta doa kepada Bal'an bin Ba'urah. Kita minta doa, di doane muga-muga menang perang. Nah, ini panglima yang sudah kehabisan akal ya. Sehingga kemudian dia datang kepada Bal'an. Nah, pada saat pertama meminta, ya tentu saja ditolak. Karena orang-orang ini memusuhi orang-orang yang beriman. Nah, tentu saja ditolak mintanya. Kemudian tidak kurang akal, besok lagi datang, awalnya bawa berapa kilogram emas begitu ya. Di situ dijelaskan min dhahabin wa fiddatin begitu. Bawa. Tapi kemudian tetap tidak mau, sampai yang ketiga kalinya ditolak terus oleh Bal'an untuk mendoakan. Nah, itu kemudian datang lagi sampai yang ketiga kalinya datang dengan membawa emas perak yang sangat banyak. Nah, sampai kemudian atine berubah. Hatinya berubah, dia berpikir, kenapa tidak mencoba satu kali saja mendoakan untuk kemenangan orang-orang yang tidak beriman. Kan wong-wong mukmin, wong-wong sing beriman iku wis akeh menangi. Sekali ki wae lah tak dongakne. Nah, pikirannya gitu. Karena apa itu tadi? Berkali-kali didatangi sehingga hatinya mengalami keraguan. Nah, pada saat itulah naudzubillah min dalik, pada saat Bal'an bin Ba'urah mulai mengangkat tangannya, baru mulai Allahumma, belum Allahumma baru. Nah, karena ya Rabbi, ya Ilahi begitu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan juga. Nah, lafaz ya Ilahi, ya Rabbi, nah, itu juga dilafatkan oleh orang-orang sebelum Islam. Nah, nanti lain kali ada bukti-bukti sejarah dan bahkan hari ini masih ada sekelompok orang yang hidup begitu ya, dengan masih memakai bahasa tersebut. Dia bukan muslim begitu. Nah, ini menggunakan seperti itu. Jadi baru mengangkat tangannya ya Ilahi begitu, belum sampai sempurna. Kemudian ditarik lidahnya oleh malaikat sampai sepanjang pusarnya. Saat itu juga dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini adalah contoh bahwasanya harapan kita sebagai seorang muslim untuk nanti mendapatkan akhir yang baik, untuk menjadi husnul khotimah, nah, itu adalah harapan tertinggi. Karena hanya dengan demikian maka di akhir zaman nanti, pada saat kita mempertanggungjawabkan kedirian kita hari ini, kita bisa masuk ke dalam rombongannya orang-orang muslim. Karena hanya orang muslimlah nanti yang bisa masuk surga. Seberapapun di situ orang muslim itu bermaksiat, tetapi jika dia bersyahadat,
dia muslim, dia husnul khotimah di akhir hidupnya, maka dia nanti pasti tetap akan sampai kepada surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya hari ini. Nyuwun ngapunten apabila mungkin rodok kecepetan ya. Saya tadi muga-muga ini bisa dihatamkan ngoten nggih Bu Arlina. Nggih. Demikian mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga saja kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Wonten pertanyaan mangke sing jawab mboten kudu kula maksudnya. Sampun. Betul wonten pengumuman. Wonten pertanyaan. Nek mboten badhe wonten pengumuman. Nggih. Baik, matur suwun, mangke badhe diterasaken Bu Arlina menawi wonten pertanyaan apa jenenge pengumuman-pengumuman.